Di tengah perjuangan Ruben Onsu dan Sarwenda untuk sama-sama sembuh dari sakit, kedua pasangan yang menikah di tahun 2013 lalu ini kompak tidak mau menunjukkan drama dan rasa sakit di hadapan sang buah hati tercinta. Hal itu juga turut disampaikan oleh Melanie Ricardo yang dimana menjadi salah satu sahabat terdekat Ruben dan Sarwenda. Ia menjadi saksi mata curhat bagaimana perjuangan dari Sarwenda dan Ruben Onsu dalam menjalani penyembuhannya. Bahkan kini mereka tampak semakin getol mengurusi kerajaan bisnis mereka tanpa menunjukkan kondisi sakit yang diderita kepada orang-orang terdekatnya. Lantas, seperti apakah kesaksian dari Melanie Ricardo tentang perjuangan Ruben Onsu dan Sarwenda yang saat ini masih melewati masa-masa sulitnya? Pastinya mendoakan, aku juga WhatsApp secara pribadi kepada Oma, kepada Ruben, mendoakan dan juga tentunya berharap dan minta sama Tuhan supaya mereka berdua juga diberikan kesembuhan gitu. Ya namanya orang tua ya, sudah punya anak, pasti kan semuanya berharap pengen umur panjang gitu. Cuma ya mungkin some parents mereka lebih berani membicarakan mengenai hal yang berhubungan misalnya dengan hal-hal yang banyak orang sebenarnya nggak mau omongin gitu ya. Cuma kan sebetulnya at the end of the day bahwa kita omongin atau kita tidak omongin bahwa ya kematian adalah suatu hal yang mutlak, semua orang akan pastinya juga ya pasti berujung di situ, yang hidup pasti akan berujung pada kematian. Tapi kalau buat aku sih nggak ada yang aneh segala macam, karena yang namanya orang tua pengen pada saat mungkin nggak ada nanti anaknya tetap bisa mendapatkan hal yang baik gitu. Cuma kalau buat aku sih gini ya, buat aku banyak orang yang nanya apa segala macam gitu. Buat aku nggak mau dihubung-hubungkan dengan apa yang disebutkan di podcast dan segala macam. Buat aku pada saat teman dekat kita mungkin sedang berjuang untuk sehat, aku pengen speak over my faith, speak blessing towards them, mengucapkan kata-kata iman kepada mereka bahwa ada kesembuhan dan ada pemulihan dari Tuhan buat Oma Ruben, buat Koko Ruben, dan juga untuk Sarwenda. Aku mengerti sih kenapa yang bersangkutan tuh lebih melo gitu ya. Karena memang kadang-kadang orang tua kan kalau memang sudah berhubungan dengan anak, biasanya jatuhnya lebih melo gitu kan. Karena balik lagi, semua orang tua deh, siapapun mau sakit mau gak sakit, semua orang tua pasti pengen minta sama Tuhan diberikan umur yang panjang untuk bisa melihat dan menemani anak-anaknya sejauh mungkin, selama mungkin. Dan menurut aku sih sebenarnya itu doa yang common untuk setiap orang tua gitu. Pengen dikasih kesempatan, kalau boleh nih Tuhan, minta sama Tuhan. Aku pun juga begitu, minta dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kalau boleh ya Tuhan diberikan umur untuk bisa menemani anak-anak sampai mereka nanti kita punya cucu dan segala macam gitu. Jadi buat aku sih kalau yang tadinya ceria, and then pas ngomongin anak, wajar banget sih. Biasanya orang tuh memang kalau udah ngomongin about their kids, biasanya memang lebih melo gitu. Saat orang sakit kan pasti banyak nih, saat badan kita nggak enak pasti banyak yang di pikiran kita juga, bikin kita juga jadi anxiety, khawatir dan segala macam. Aku nggak mau menambahkan hal-hal yang begitu kepada pikiran mereka. Yang pasti yang aku tahu adalah hati yang bersukacita Tuhan janjikan adalah obat yang terbaik. Jadi aku cuma pengen kalaupun ketemu mereka, encourage them untuk tetap keep their joy, mempertahankan sukacita mereka. Karena itu yang Tuhan janjikan adalah obat yang terbaik. Dan tentunya juga di atas segalanya, aku percaya bahwa pertolongan Tuhan di atas segalanya. Dan aku always gonna pray for them as a friend gitu. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk Wenda dan juga untuk Bensu. Terkait update terkini dari Ruben Onsu dan Sarwenda yang memilih berobat di Singapura, presenter multitalenta itu pun menuturkan bahwa hingga saat ini dirinya kini masih terus menjalani check up rutin dengan tim dokter yang menanganinya. Sisi perhatian pun turut menemani Ruben dan Sarwenda dari orang-orang terdekat yang selalu berdoa untuk kesembuhan mereka. Lantas, seperti apa perkembangan penyembuhan yang dirasakan oleh Ruben saat ini? Dan bagaimanakah pula ia menyikapi perhatian dari orang-orang terdekatnya? Membaik selalu menjadi doa dari saya juga
saya ucapkan, tapi saya bersyukur punya adik yang luar biasa sekali yang selalu mendampingi saya dalam berobat gitu ya. Karena memang dalam 1 bulan sekali saya masih harus terus check up gitu. Kebetulan saya berbentur bahasa ya, jadi harus ada translator ya, dan yang menjelaskan semuanya. Makanya saya hanya terima rapi, misalnya hari ini ada Zoom, dokter mau ngecek lewat Zoom gitu ya. Orang saya cuma ngasih handphone, saya cuma gini doang. Jadi saya udah nggak ngerti. Jadi sampai sana semuanya udah dia yang ngurus. Saya lagi jalanin ini, saya nggak kepengen ayah istirahat ya, karena ayah sakit, saya nggak mau digituin. Saya kepengen mereka menganggap saya baik-baik aja gitu. Karena saya tahu kok saya harus. Sudah ada tim atau teman atau yang bekerja sama saya itu yang mengingatkan dalam segala hal kegiatan yang saya lakukan gitu. Jadi kalau mereka tahu malah bikin saya jadi sedih, bikin saya malah jadi drop gitu. Karena ya mereka mungkin yang tadinya kepengen main sama saya lebih luas, mungkin jadinya nggak berani karena takutnya ayah capek, takutnya ayah ini gitu. Jadi makanya kalau aku pernah ada vlog beberapa waktu lalu, sempat nyetir mobil bareng sama mereka gitu. Ya sebenarnya kan ada beberapa orang yang bawa mobil juga, tapi pengen intimate aja gitu sama iya sama anak-anak gitu. Jadi ya sama istri sama anak-anak, jadi pengen intimate aja. Jadi saya kepengen nyetir sendiri, kepengen ini sendiri. Jadi ya ngejalanin aja gitu. Jadi kalau ada rasa nahan nggak ketika gejala itu datang, ada sakitnya gitu? Ya ada, tapi harus berekspresi yang seneng aja gitu, nggak mau ngeliatin sakitnya, nggak mau ngeliatin itu. Jadi ya udah setenang itu aja aku ngelewatinnya gitu. Saya bilang kalau sakit itu kayaknya udah pilihan ya, udah dari Tuhan ya. Kalau itu sih buat saya bilang itu sih, karena Tuhan yakin saya kuat, saya bisa ngelewatin, ya pasti saya bisa gitu. Itu sih bahasa yang menenangkan saya gitu. Tapi kenapa saya tidak cerita itu, saya tahu banget istri saya sangat amat mencintai saya gitu. Jadi saya takutnya dia kepikiran, saya takutnya dia apa gitu. Dia saya batuk aja nengok ya, saya misalnya apa ya, belum makan aja khawatir. Jadi saya kepengennya gini, udah lu jangan fokusin ke gue gitu. Saya takutnya malah nanti dia jadi nggak fokus ke anak-anak. Hidup saya ya saya kepengennya anak saya lebih utama, anak saya lebih banyak. Lu punya banyak waktu deh buat anak gue, jangan ke gue nya gitu. Karena gue udah tahu, gue udah gede lah, gue tahu apa yang gue mesti lakukan gitu. Gue berusaha semaksimal mungkin untuk gue akan ya berdiri tegak untuk kalian gitu. Gue berdiri tegak untuk nih, untuk lo semua gitu. Jadi seandainya saya usianya panjang ya saya bersyukur. Seandainya saya usianya nggak ada dan yang lainnya, minimal saya sudah tidak membuang waktu saya lagi. Saya udah banyak hal yang saya lakukan sama mereka gitu. Minimal termemori sama mereka, ada cerita indahnya saya bersama mereka. Pokoknya panjang deh. Pokoknya saya melewatinya itu dengan happy aja. Jadi kalau minum obat ya kayak makan permen aja gitu. Jadi nggak yang gue gini, enggak sih, nyantai aja. Saya bekerja di TV normal, bercanda aja, karena saya nggak mau meratap-ratap yang misalnya gue lagi kayak gini nih, mereka memperlakukan spesial karena ini enggak biasa aja. Padahal lu pakai gini aja, kalau lu nggak kuat nanti untuk orang-orang yang khusus tuh nanti ada jalur khusus. Nggak mau, gue mah biasa aja. Nggak mau, saya tuh maunya ya ngobrol ya biasa aja, normal, bercanda biasa aja gitu. Cuman ya mungkin menghindari benturan di atas di kepala itu sudah harus gitu. Jadi ya kalau mau mikirin kayak gitu pasti kan akan membuat saya jadi, emangnya gue bisa tahu gue akan kenapa gitu. Jadi selalu menjaga iya, dan doa yang terbaik aja. Jadi kalau udah doa yang terbaik, sudah menjaga tapi masih terjadi, ya udah Tuhan udah berkehendak, kita bisa apa gitu. Jadi jalanin.